Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Badriah Wulandari SPD MA dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nahdi Amalia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kategori konstituen kalimat. Sebelum masuk ke materi, saya akan membuka slide terlebih dahulu. Ya. Yang pertama ada pengertian konstituen. Konstituen adalah unsur bahasa yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar, bagian dari suatu instruksi. Pertemuan frase dengan frase akan membentuk satuan baru yang lebih tinggi, yaitu klausa dan kalimat. Singkatnya, konstituen adalah satuan unsur yang lebih kecil, yang jika disusun dapat membentuk satuan baru yang lebih besar. Misalnya nih, fonem-fonem yang disusun sedemikian rupa akan membentuk sebuah morfem. Dan morfem yang bertemu dengan morfem lain akan membentuk suatu kata. Selanjutnya, konstituen memiliki sifat hierarkis, yang artinya bersusun, bertingkat, ada yang lebih tinggi dan besar dari yang lain, atau besar dari yang lain. Konstituen paling kecil adalah fonem, karena fonem tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan konstituen paling besar adalah wacana, karena memiliki susunan paling lengkap. Selanjutnya, unsur konstituen. Yang pertama, unsur wajib konstituen. Perlu kalian tahu, unsur wajib konstituen ini terdiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, unsur tak wajib konstituen. Unsur tak wajib konstituen terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan, atau kebalikan dari unsur wajib konstituen. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis konstituen. Terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya, orang itu membuang sampah ke sungai. Ini saya jelaskan ya. Yang berwarna ungu merupakan kalimat tidak langsung, yaitu orang itu membuang sampah ke sungai. Yang berwarna merah merupakan kalimat langsung, yaitu orang itu membuang sampah. Analisis kategori konstituen kalimat berdasarkan kelas kata nomina, yaitu kata benda yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau sebuah benda dan segala yang dibendakan. Yang kedua, verba, kata kerja atau kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, dan pengertian dinamis lainnya. Jenis kata umum menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Yang ketiga, frasa nominal. Dalam struktur frasa nominal kita dapat membedakan 3 fungsi, yaitu inti, penentu, dan pewatas. Inti frasa nominal
dapat berupa kata benda, kata ganti, dan kata sifat. Selanjutnya frasa preposisi. Frasa yang berfungsi merangkai kata dan diikuti frasa atau kata, yaitu nomina, verba, bilangan, atau keterangan sebagai petanda. Yang terakhir, adjektiva. Kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Selanjutnya, analisis kategori konstituen kalimat. Berdasarkan fungsi konstituen antara lain yang pertama, subjek, yang kedua, predikat, yang ketiga, objek, yang keempat, keterangan. Perlu kalian catat, ini ya yang terakhir, perlu kalian catat bahwa perbedaan unsur kalimat wajib dan kalimat tak wajib tidak berkaitan langsung dengan bentuk dan fungsi konstituen kalimat pada umumnya. Konstituen yang berfungsi sebagai keterangan dapat dihilangkan. Akan tetapi pada kalimat tertentu konstituen yang berfungsi sebagai keterangan itu tidak wajib. Contohnya, dia bersepeda di jalan. Yang termasuk yaitu dia bersepeda. Selanjutnya, yang terakhir ini menganalisis konstituen kalimat beserta pembuktiannya. Contohnya, ayah bekerja sebagai buruh di pabrik. Ayah termasuk subjek, bekerja sebagai itu termasuk predikat. Mohon maaf, bekerja termasuk predikat, sebagai buruh termasuk objek, dan di pabrik termasuk keterangan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi kategori konstituen kalimat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.